menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Ini firman yang ditabur di tanah yang berbatu. Sebentar saja dia tumbuh, tapi mati karena tidak berakar. Ajarkan dengan tema berakar kuat di dalam Kristus. Saya percaya bahwa akar itu menentukan kuatnya sebuah pohon, kuat atau tidak, yaitu tergantung dari akarnya. Langsung saja kita buka bersama Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, saudara, ya. Kolose 2 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata, baca bersama ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini katanya ya mau kiamat ya. Ya, terus saya takut Bu kiamat. Siapa yang takut kiamat? Siapa yang siap kiamat? Siapa yang bingung? Banyak orang Kristen bingung. Ya, saya bilang kita nggak usah takut. Kalaupun memang mau terjadi, Alkitab berkata, lakukan bagianmu. Apa bagian kita hari-hari ini? Berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam iman. Mau kiamatnya nanti siang, nanti malam, besok, bulan depan, ya suka-sukanya Tuhan kan. Kita kan gak bisa merubah toh. Ya, jangan semua kita mau kontrol dengan pikiran kita. Jangan dulu kiamat dong, saya baru OTW kaya ini. Ya, mau kaya, mau tidak kaya, kalau waktunya kiamat ya kiamat. Tapi bagian kita melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu apa? Berakar di dalam Kristus. Amin saudara. Nggak peduli mau apa, pokoknya kita itu pandang Tuhan saja. Berakar dalam Kristus. Nah saudara, tapi banyak orang Kristen ya sayang tiap minggu duduk di gereja. Tapi akar imannya itu nggak ada. Ya. Pertumbuhan rohaninya itu enggak ada. Kalau bicara tentang akar, ya sebuah pohon itu akarnya kelihatan atau enggak saudara di dalam? Enggak kan? Ya, akar itu enggak terlihat. Masalahnya orang Kristen itu mau yang terlihat. Mau buahnya dulu, baru akarnya enggak bisa. Ya, orang itu berakar dulu, yang suka tanaman, saya ini suka tanaman saudara. Ya, kita kalau nanam itu, ya pasti harus tunggu dulu akar keluar. Kalau akar keluar, akar itu akan menyerap makanan. Setelah akar menyerap makanan, baru tumbuh batang, baru bisa kuat. Karena akar kuat, maka batang kuat. Tapi orang Kristen mau hari ini ditanam, besok dipanen. Apa itu? Toge. Ya tak? Banyak iman-iman toge orang Kristen itu, maunya langsung dipanen. Ya toge itu semalam aja jadi, tapi besok sudah ada di soto dia. Pagi-pagi toh, rawon kan, nanti siang sudah di WC toh. Nah itu nasibnya toge, beda sama pohon bonsai. Bonsai itu makin tua, makin lama, makin dibentuk, makin mahal. Bonsai itu ada yang miliaran saudara. Ya, dari mana bisa diukur? Tuanya, lamanya, batangnya, pembentukannya. Makin rumit pembentukannya itu makin mahal harganya. Bentuk bonsai itu enggak gampang. Batangnya itu dililit pakai kawat, dibengkokkan begini, bengkokkan sana, bengkok sini. Dia kalau bisa teriak-teriak. Tapi untuk menjadikan sesuatu yang mahal harus ada proses. Nah akar ini harus sehat, akar ini harus kuat. Tapi orang Kristen kebanyakan enggak mau berakar. Karena memang berakar tuh enggak enak.
ya tidak terlihat. Ketika selesai pandemi, tiba-tiba Debbie Basir tuh muncul di permukaan. Saya dengar ada banyak yang bilang gini, pendeta instan munculnya karena sosial media. Jadi ngetop gara-gara TikTok, gara-gara Instagram, gara-gara ini. Omongannya orang. Mereka enggak tahu saya ini terima Tuhan Yesus tahun 95. Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya ini mau dibunuh sama keluarga saya. Papi saya haji. Saya disuruh pilih Yesus atau keluarga. Saya ditindas, saya ditekan, saya mau dibunuh. Waktu itu belum ada Instagram. Kalau sudah saya story itu. Saya lagi nangis. Ya, karena orang tidak lihat penderitaan waktu saya berakar. Memang ketika engkau berakar, orang tidak lihat. Tapi justru dalam penderitaanmu lah, dalam prosesmu lah, akar itu semakin kuat. Makin bertumbuh ke bawah, berakar itu tidak kelihatan. Amin. Karena Tuhan itu tertarik dengan yang tidak kelihatan. Tapi manusia pengen yang kelihatan. Beda konsepnya. Kita pengen langsung terlihat, dimuliakan. Nah waktu saya itu naik di permukaan pandemi, orang bilang tuh pendeta TikTok, pendeta musiman. Gara-gara sosial media aja dia terkenal. Kamu enggak lihat ketika saya berakar dari tahun 95, saya ditekan, mau dibunuh, saya diancam. Saya enggak bisa telepon pendeta. Zaman itu belum ada handphone. Tahun 95. Ya, saya enggak bisa ke gereja minta didoakan. Boro-boro keluar rumah aja saya enggak boleh. Jadi ketika ada masalah, saya masuk ke kamar, saya tutup pintu, saya berlutut sama Tuhan Yesus. Ada yang tanya, kenapa imannya ibu begitu kuat? Ya itu, karena saya nggak pernah minta-minta didoakan sama pendeta. Saya berdoa sendiri, saya cari Tuhan sendiri, saya ketemu Tuhan. Orang Kristen sekarang batuk, telepon ibu gembala. Ya, diare ke toilet, telepon Pak Pendeta, pret. Iman seperti apa yang kita punya? Enggak usah cari-cari manusia. Enggak usah dikit-dikit mau konseling dok. Dikit-dikit saya bilang baca tuh Alkitab. Kau udah baca firman belum? Kalau sudah baca enggak usah konseling. Orang yang suka konseling itu saya yakin enggak pernah baca Alkitab. Amin apa amin? Ya, makanya enggak usah konseling. Ya Bu pengen konseling, di Alkitab ada jawabannya kok. Ya yang mana? Makanya kau baca itu Alkitab. Ya kemarin ada survei dilakukan di daerah-daerah Kristen di Indonesia. Kantong-kantong Kristen. 80% orang Kristennya punya Alkitab. Yang baca 20%. Makanya kota-kota kantong Kristen di Indonesia banyak tingkat kejahatannya tinggi, perceraiannya tinggi, tingkat semua perbuatan jahat tinggi. Kenapa? Punya Alkitab 80% penduduknya, tetapi yang baca hanya 20. Nah ini, bagaimana mau berakar? Boro-boro, berakar aja kagak, bagaimana mau tumbuh, apalagi berbuah. Nah banyak buah-buah palsu, ya kelihatan berbuah, tapi yang begini kan cuma sebentar. Makanya ada orang bilang itu Bu, padahal loh di gereja pelayanan nipu, bawa lari uangnya orang, ndak bayar, ndak usah angkat tangan korbannya. Banyak begini sekarang, ya itu Bu pelayanan, tapi selingkuh bolak-balik, ya ndak usah angkat tangan juga. Itu tiap hari ke gereja Bu, tapi selingkuh terus, nipu orang. Ya, kenapa? Karena firman tidak berakar dalam hidup kita. Kita nih cuma jadi ya pendengar, masih bagus juga mau dengar nih ke gereja. Ada juga yang ke gereja sini, matanya lihat saya, tapi otaknya lagi habis ini makan apa ya? Nah ini juga enggak masuk firman. Bagaimana bisa saudara?
Waktu engkau dalam penderitaan, disitulah kesempatan engkau berakar di dalam Kristus. Penderitaan membuat akar keimanan kita itu semakin kuat. Karena tidak ada yang lihat. Makanya selalu saya ajarkan apa? Tidak usah minta-minta doa pendeta, tidak usah banyak-banyak konseling. Baca Alkitabmu, cari Tuhan. Amin. Udah yakin saya. Pasti kau berakar, imanmu bertumbuh dan engkau menghasilkan buah. Tapi kalau enggak, percuma kita itu jadi Kristen percuma. Orang baca Alkitab aja tidak pernah, saudara. Ya, bagaimana mungkin? Nah, ayat ini berkata begini, kita baca coba, buka bersama Matius 13 ayat 20. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya, ternyata ada jenis-jenis benih yang ditabur dan tidak bertumbuh. Salah satunya akar itu nggak bisa tumbuh. Matius 13 ayat 20 dan ayat 21. Baca bersama 1, 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan aniaya karena firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Apa penyebab? Salah satunya firman tidak bisa tumbuh dan berakar. Ternyata benih itu ditabur di tanah yang berbatu-batu. Tanah ini bicara tentang media tanam. Kita mau tanam benih pakai tanah, ya. Nah, tanah ini harus bersih. Di situ ada pasir, ada batu. Saudara tabur benih, yang nggak mungkin tumbuh. Nggak bisa karena tanahnya cuma sedikit, yang banyak batunya. Ayat ini bilang, ya ada orang menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Ini firman yang ditabur di tanah yang berbatu. Sebentar saja dia tumbuh, tapi mati karena tidak berakar, tanahnya sedikit. Media tanam itu tanah, bicara hati kita. Firman Tuhan tertabur di dalam hati, kita dengar di telinga, diserap oleh otak kita, lalu ini dibawa ke dalam hati kita. Tempat perenungan manusia itu di dalam hati. Ya, Tuhan kasih kita panca indera itu ada gunanya loh, saudara. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Waktu kau dengar, diolah, bawa turun ke hati. Ya, jangan cuma di telinga toh. Enggak dibawa turun ke hati. Banyak orang, makanya kenapa ketika orang nyanyi lagu, ada yang nangis, ada yang tidak. Kan yang satu nyanyi dengan hati, yang satu cuma pakai mulut. Beda. Ya, bahkan pelayan Tuhan pun kita dengar beda. WL nyanyi dari hati sama nyanyi dengan mulut aja pamer suara, itu juga beda. Benar enggak? Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Nah, kita harus mengolah firman di hati. Hati ini media tanam. Kalau hati kita banyak bebatuan, sakit hati, iri hati, kepahitan, kecewa. Ini dosa-dosa dalam hati yang orang tidak bisa lihat. Cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Bahkan kadang istri tidak tahu. Amin enggak Bapak-bapak? Banyak rahasia hatimu yang istrimu tidak tahu. Demikian ibu-ibu. Ada banyak rahasia hati yang suami bahkan tidak tahu, anak tidak tahu. Cuma kita yang simpan. Perlu bagi kita untuk ngecek nih media tanam kita ini, hati kita ini. Baru engkau balik lagi. Supaya persembahan. Orang fasik berdoa. Apa orang fasik itu? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Itu orang fasik. Hatinya itu nggak mau berubah. Doanya menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan bilang, jijai. Boro-boro dijawab. Tuhan aja jijik. Jadi ada ibadah yang menjadi kejijikan di mata Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita ini tahu kebenaran, kita tidak dengar. Kristen. Tapi hatinya ini banyak batu.
pahit sama ipar, pahit sama mertua. Ipar adalah maut, mertua adalah maut, padahal dia yang pembawa maut. Ini saudara yang kita kurang menyadari. Mari kita nih bertobat, ya. Karena waktu engkau tidak mendengarkan suara firman yang berbicara di hatimu, membuat kau bertobat, maka engkau sudah murtad. Banyak orang Kristen masih duduk di gereja, tapi sudah murtad rohani. Waktu kau menolak firman, engkau murtad loh. Masih Kristen tapi. Makanya sering kita dengar itu, Bu. Aduh, kalau di gereja mama saya itu nyanyinya, Bu. Ya, tapi di rumah mulutnya, Bu, maki-maki anak, semua kebun binatang keluar. Nggak usah angkat tangan juga, ibu-ibu. Mari kita cek hidup kita. Apakah kita ini berbuah dalam iman, berakar kuat di dalam Tuhan atau tidak? Karena waktu kau terus tolak firman, imanmu nggak tumbuh malah mati. Nggak percaya buka 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. 1 Timotius 1 ayat 19 baca bersama. Ya, tolong semua baca ya. Saya tahu nih banyak jemaat jarang baca Alkitab. 1 Timotius 1 ayat 19 ya. Kita lihat saudara, apa yang firman Tuhan katakan. Multimedia ya, baca bersama 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Ternyata waktu kau terus menolak suara hati yang murni dari Tuhan, tempat firman itu tumbuh. Kau tolak terus, disuruh tobat, kau tolak, disuruh pengampunan, kau tolak, disuruh ini ndak mau. Saya Bu, sekali orang itu bikin saya kecewa, seumur hidup saya blacklist dari hidup saya. Saya bilang selamat Bu, jalan tol kau masuk neraka. Biar kau tiap hari mau ke gereja. Kalau kau tidak mau melepaskan pengampunan, kandas imanmu. Iman kalau udah kandas bisa menyelamatkan gak? Kagak. Ayat ini bilang beberapa orang itu sering sekali menolak hati nuraninya. Menolak Tuhan bicara. Menolak suara yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Kita semua satu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita selama ada di dunia. Nanti Tuhan gak akan tanya mana yang pelayanannya rajin. Mana yang ini manda. Tuhan bilang mari di sini kau berdiri. Yang melakukan firman-Ku. Marilah engkau yang melakukan kehendak Bapakku. Mari masuk dan engkau makan sehidangan dengan aku. Yang Tuhan cari pada akhirnya cuma orang-orang Kristen yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan tolak terus. Di-reject aja. Firman Tuhan datang, di-reject. Saya pernah mengalami. Saya ini sama suami waktu itu ribut saudara. Ya ribut-ribut mulut biasa. Terus saya bilang, saya mau tidur sendiri, saya gak mau tidur berdua. Saya tidur di sofa saja. Ini alay lebay ya. Terus suami saya bilang, jangan kamu yang tidur di luar, aku yang tidur di luar. Ya, suami saya tidur di luar. Saya mau tidur, gak sejahtera nih di hati. Karena kami ini punya komitmen berantem, gak usah lama-lama, 5 menit cukup. Kalau waktu jiwanya sehat bisa, tapi kadang juga kita ini sakit jiwa. Ya Pak ya. Pendeta juga manusia, jangan pikir pendeta itu robot. Makanya pendeta yang harus duluan melakukan firman. Ya. Saya itu udah mau tidur, ya Roh Kudus bicara, minta maaf. Ya harusnya kan dia yang minta maaf. Masa saya yang minta maaf? Minta maaf saja. Dua-dua tuh salah, enggak mau, saya enggak mau minta maaf. Tiba-tiba saya itu antara mau tidur dengan tidak, saya takut juga saudara kalau marah tidur.
Takutnya mimpi ketemu kuntilanak, dicekik mati, masuk neraka loh. Ya, cuma gara-gara berantem gak diberesin. Bener, kamu berantem maka jangan bawa amarahmu lebih daripada sampai matahari terbenam. Artinya apa? Sebelum tidur beresin. Karena kita tidak tahu kita tidur itu masih bangun atau tidak kan? Iya Pak ya? Kenapa Alkitab tulis begitu? Tapi berapa banyak orang Kristen ngeyel, menolak terus firman Tuhan dah bicara. Duduk puluhan tahun di gereja, kepahitan bisa tidur nyenyak dia. Dia lupa kalau dia mati dicekik setan, masuk neraka. Nah saya nggak berani tidur, antara ngantuk dan tidak. Saya itu dapat penglihatan, ada satu pot tanaman. Ini pot tanaman kecil nih, daunnya rimbun. Tiba-tiba ada satu ulat makan saudara. Tiba-tiba ulatnya jadi banyak, tiba-tiba dalam waktu sekejap tanaman tuh kering. Terus saya bilang, aduh gara-gara saya tadi siang urus-urus tanaman nih saya dapat lihat ulat ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang enggak. Seperti itu imanmu. Kalau kau biarin satu ulat yang menggerogoti tanaman itu, kau biarkan dia berkembang jadi banyak, lama-lama mati itu imanmu. Jadi hari ini beresin. Cepat minta maaf sama suamimu, jangan biarkan hatimu tuh kotor. Saya takut, saya cepat-cepat berdiri, saya buka pintu kamar, suami saya sudah di depan. Dia udah begini, lalu kami berpelukan depan pintu. Seperti Teletubbies. Ya berpelukan. Waktu berpelukan saya cerita sama suami. Tahu enggak tadi itu Roh Kudus tuh udah dari tadi suruh saya minta maaf sama kamu. Tapi saya enggak mau. Suami saya bilang, saya juga disuruh Roh Kudus tapi saya juga enggak mau. Saya bilang kasihan banget Roh Kudus, bola keluar balik lagi, minta maaf, kita reject terus dia. Nah, ini orang-orang model-model begini, menolak hati nuraninya terus. Lama-lama kandas kalau kau biarkan. Makanya saya tuh suka bingung kalau ada suami istri berantem 3 hari tidak bicara. Kau bilang kau pengikut Tuhan, padahal hatimu syaiton. Syaiton bermalam di hatimu. Jadi buat apa kita jadi Kristen kalau kita pelihara setan? Ayo jadi pelaku firman Tuhan, amin. Waktu akarmu kuat dalam Tuhan, imanmu tumbuh, engkau akan menghasilkan buah. Buah-buahnya ini terlihat. Sehingga pembantumu bilang, saya tuh ikut ibu senang. Saya enggak pernah lihat ibu sama bapak berantem. Jangan itu Bu, saya ini pembantu di situ Bu. Itu Kristen, tapi kalau berantem semua piring melayang. Dia bilang, kau pikir cuma Amerika bisa bikin piring terbang, saya juga bisa. Banyak orang Kristen begini. Lalu apa buah kita? Apa buah iman kita? Saya baru mengerti sekarang, ternyata memang benar gak berbuah. Jangankan berbuah, berakar saja tidak. Sebab media tanamnya ini kotor, banyak bebatuan. Benih itu mau tumbuh gak bisa, mati langsung. Akarnya tidak bisa tumbuh karena tanahnya sedikit. Cek hatimu hari ini. Kalau engkau mau engkau berakar dalam Kristus. Kalau engkau mau imanmu tumbuh dalam Kristus. Ayo saudara. Kita gak punya banyak waktu hari-hari ini untuk bermain-main dengan iman kita. Kejar hal-hal yang rohani. Anak-anak muda. Ya ayo bertumbuh dalam Tuhan. Ya, hidupmu itu berhasil dan beruntung kalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Kau dugem, kau melakukan di luar sana, nggak usah sok pintar kau. Hari-hari ini tuh teknologi berkembang luar biasa. Ya, yang pintar saja tersingkir loh sekarang. Yang pintar, apalagi yang bodoh. Ya, yang pintar aja tersingkir. Tapi orang yang diberkati Tuhan bukan yang pintar, bukan yang bodoh, yang takut akan Tuhan. Bilang amin dong. Ya, tepuk tangan kalau perlu. Orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang akan disertai dan diberkati Tuhan. Akan ada jalan-jalan supranatural yang Tuhan buka. Walaupun dunia berubah sekarang dengan AI semua kalah saudara. Ya bahkan guru stres sekarang. Anak-anak ujian dapat 100 semua. Kenapa? Yang tolong AI. Ya, anak saya tuh loh. Saya bilang, saya tanya, dia kan saya suruh check up, ya, kamu sudah terima hasil check upmu dari dokter sudah, terus
Itu kamu tahu, iya mam, aku tuh kelebihannya sekian, gulaku kelebihan sekian, aku tuh harusnya makan ini. Kamu tahu dari mana? Aku tanya AI. Soalnya kalau konsultasi dokter lama, terus saya kirim aja itu foto hasil, AI jawab, gula kamu kelebihan sekian poin, harusnya normal tuh segini-segini. Kalau kamu mau saya bikinin jadwal dan menu untuk diet gula, saya akan bikinin kamu seminggu ke depan. Klik iya, dibikinin sama AI. Saudara nggak perlu ke apoteker, saudara nggak perlu dokter. Itu pintar sekali, saya bilang. Kok bisa begitu? Lalu saya bilang sama suami saya, "Say, kamu tinggal suruh gitu." Suami saya lagi ini komputer tiba-tiba ngeheng. Dia bingung mau tanya siapa ya, dia foto itu komputer dikirim ke AI. Kamu bisa kasih jawaban, AI bilang 3 hal yang harus kamu lakukan kalau komputer mengalami segitu. Yang pertama, kalau kamu sabar tunggu 2 jam. Dia akan pulih. Yang kedua, kalau kamu tidak sabar, lakukan ini, pencet ini, lalu gini. Jadi, suami saya bilang, saya tiba-tiba jadi pinter. Jadi anak muda, maaf ya, kau yang merasa pinter-pinter IT sekarang, kalah kau sama AI. Kalau kau pinter toh, nggak takut Tuhan, sial nasibmu. Walau kau sekolah S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, kalau kau tidak bertobat, maaf, sial. Karena sekarang tersingkir karena AI. AI lebih pintar sekarang. Bisa deteksi cancer hanya dalam waktu berapa menit. Gak perlu hal-hal yang aneh. Ngeri ini zaman saudara. Menakutkan ini zaman. Ya, semua tergantikan. Nah, ini pemusik. Ya. Bisa tergantikan sama AI juga mereka ini. Suami saya bilang, bikinin saya lagu. Keluar liriknya plus musiknya, aransemennya. Iya. Tapi ibu-ibu tenang. AI tidak bisa gantikan kita ngepel di rumah. Masak juga nggak bisa. Ya. Tapi saudara, ayo, apa yang bisa kita andalkan dengan perkembangan zaman yang begitu hebat? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bikin hidup kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Dah itu aja, gak usah aneh-aneh. Kalau mau bikin dosa ingat, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau mau bikin dosa ingat, Tuhan aku ini jengkel sama istriku. Tapi karena aku mengasihani Engkau Tuhan, aku takut akan Engkau. Aku mau berdamai deh dengan istriku, amin. Bapak-bapak amin. Yang amin cuma ibu-ibu toh ini. Ya, ibu-ibu juga begitu. Waktu kau marah, kau jengkel, kau cerewet, ingat takut akan Tuhan. Aku mengasihi suamiku Tuhan, karena aku takut akan Engkau. Hidup kita bahagia. Waktu kita hidup takut Tuhan. Jaminannya bukan cuma di dunia ini, sampai pada hidup yang akan datang. Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan ubah hati kami Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara.